wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari para jamaah sekalian, kita mulai pengajian kita bahas tentang al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan adalah bahwasanya an yakhafa an yu'aqibahu Allah imma fid dunya wa imma fil akhirah. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia takut Allah akan siksa dia di dunia atau di akhirat. Inilah yang mendorong seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, dia takut nanti Allah siksa pada waktu di dunia atau pada waktu di akhirat. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan, bila seorang takut kepada makhluk yang lainnya, maka pasti dia akan menghindar dari makhluk tadi. Bila ada orang yang takut dengan seekor singa misalnya, pasti bukan mendekat kepada singa tersebut, akan tetapi semakin apa? Semakin menjauh. Tapi berbeda rasa takut seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kewajiban dari kita semua, di hati kita harus membentuk al-khauf ini, rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya, fungsinya? Manfaatnya tadi mendorong kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kadarnya rasa takut seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah? Kadarnya adalah tergantung ma'rifat orang tersebut, pengetahuan orang tersebut, dan iman orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang hamba semakin kuat pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bila seorang hamba semakin kuat imannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin juga timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung imannya. Bila imannya lemah, bagaimana ciri imannya lemah? Ciri daripada seorang yang memiliki iman yang lemah adalah dia bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermalas-malasan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuannya, indikasinya dari itu. Bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia rajin, dia maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda imannya adalah iman yang kuat. Bila seorang hamba memiliki iman yang kuat, maka semakin maksimal rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'sul hikmati makhafatullahi." Pangkal pokok dari al-hikmah. Apa al-hikmah? Hikmah itu adalah al-fi'lus shawab, mengerjakan satu hal yang benar sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan perbuatan yang sesuai dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan ilmu agama yang bermanfaat baginya, dia amalkannya,
Maka inilah yang disebut sebagai al-hikmah atau hikmah. Dan pokok atau asas atau pangkal atau dasar daripada hikmah ini adalah makhafatullah. Intinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia memiliki perbuatan yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan, bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu agama, kemudian ilmu agama ini Allah berikan manfaat bagi dirinya, dia amalkannya, maka inti daripada hikmah tersebut adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu agama tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut belum mendapatkan pangkal pokok dasar dari hikmah yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan melihat ada orang yang ilmunya banyak, tetapi kok kita lihat dia semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ini ilmu agamanya pintar, tapi semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut tidak mendapatkan pokok pangkal dasar dari al-hikmah. Karena bila mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pangkal atau dasar atau pokok daripada hikmah dari, maka semakin ada rasa takut di hatinya akan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama su, ada ulama akhirat di sana. Ulama su yang mereka semakin Allah berikan ilmu agama tetapi semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama su semakin mereka Allah berikan anugerahkan ilmu agama semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak mendapatkan pangkal pokok dasar dari hikmah yang Allah berikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul hikmati makhafatullah." Pangkalnya hikmah, dari hikmah ada dua. Pertama, perbuatan yang sesuai dengan kerjaannya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah adalah ilmu agama yang ada manfaatnya. Kemudian di hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau menyampaikan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di qudsi ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa izzati wa jalali." Demi kemuliaan aku, demi keagungan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "La ajma'u 'ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini." Aku tidak menggabung pada diri seorang hamba aku dua rasa takut, dan aku tidak menggabung pada diri seorang hamba aku dua rasa aman. Artinya ada rasa takut maka amannya hilang, ada rasa aman maka takutnya akan hilang. Bagaimana bila seorang hamba merasa aman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dunia? Cirinya bagaimana? Dia berbuat maksiat, itu namanya aman. Ini hamba yang merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah." Jika ada seorang hamba aku yang merasa aman kepada aku di dalam dunia, tadi contohnya, dia berzina, merasa aman dari Allah. Dia mabuk, merasa aman dari Allah. Dia mencuri, merasa aman dari Allah. Dia korupsi, merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa aman dari aku di alam dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, akhaftuhu yaumal qiyamah, nanti aku akan memberikan dia rasa takut kepada aku pada hari kiamat. Jadi orang yang merasa aman kepada Allah, tadi maknanya dia berani berbuat dosa di alam dunia, dia berani berbuat maksiat kepada Allah di alam dunia,
maka nanti pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan rasa takut kepada orang tersebut. Tapi yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khafani fid dunya, kalau seandainya ada seorang hamba yang di hatinya ada rasa takut kepada aku selama hidup di alam dunia, dia kerjakan salat yang 5 waktu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan puasa Ramadan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayar zakat yang wajib bagi dirinya atau zakat mal yang wajib bagi dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil semua hal-hal kebaikan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikerjakannya atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan semua perbuatan maksiat dosa atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berzina, tidak mau berjudi, tidak mau mencuri, tidak mau korupsi, dan keburukan-keburukan yang lainnya tidak mau dia kerjakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, amintuhu yaumal qiyamah, maka hamba yang demikian modelnya akan aku amankan nanti pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi fungsinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi sekali lagi menghasilkan ibadah yang kuat, yang maksimal, ketakwaan yang luar biasa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman sebelah seorang hamba. Bila takutnya ada, amannya hilang. Bila amannya ada, takutnya akan hilang. Jadi bila ada seorang hamba yang merasa aman di alam dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang kedua, bila ada seorang hamba yang takut kepada Allah di alam dunia, tadi dengan mengerjakan yang Allah perintahkan, menjauhkan yang terlarang, maka Allah akan amankan ini hamba nanti pada hari kiamat. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sya'ara jildul 'abdi min khasyatillah," apabila sampai bergetar kulit seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian dia ingat dosanya, dalam kesendirian dia ingat perbuatan maksiat yang dulu pernah dia kerjakan, sampai bergetar hatinya, sampai bergetar jiwanya, sampai timbul rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa. Kata baginda Rasulullah SAW, seorang hamba yang seperti ini kahatat anhu khotoyahu, akan berguguran dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang dulu di masa lalu, masa lampau pernah dia kerjakan semuanya. Subhanallah. Bila ada seorang hamba Allah, dia menyendiri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul rasa takutnya kepada Allah. Sebab apa? Sebab tadi perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia ingat-ingat, yang pernah dia kerjakan dahulu kala, yang dulu pernah kerjakan di masa lampau. Dia teringat dengan dosa-dosa semua tadi, kemudian pada akhirnya timbul rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak itu Allah akan ampuni dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang pernah dia kerjakan di masa lampau, di masa lalu. Subhanallah. Seperti apa bandingannya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bandingannya kama yatahabbu anisyaratil baliyati walqal, seperti berguguran dedaunan dari pohon yang sudah rusuh. Seperti itu gambarannya. Ada pohon yang sudah rusuh, ada pohon yang sudah pengen punah, maka daun-daunnya akan berjatuhan. Seperti itulah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bila dalam kesendiriannya dia mengingat akan perbuatan maksiat, dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampaunya, maka saat itulah langsung Allah ampuni dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang pernah dia kerjakan, baik
dosa kecil ataupun dosa besar. Subhanallah. Jadi, bagaimana dampaknya, efeknya bagaimana? Ketahuan seperti apa? Tidak, dia berani mengulang setiap dosa maksiat yang dulu pernah dia kerjakan di masa lampaunya. Jadi itu ketahuan seperti itu. Bila ini orang benar di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi rasa takut ini tadi menggugurkan semua dosa, perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan selama di masa lampau. Dosa kecil, dosa besar. Contoh dosa besar: berzina, mabuk, berjudi. Contoh dosa kecil misalnya memandang perempuan yang bukan mahramnya, mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan, berucap yang Allah haramkan. Bila mana benar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya, maka semua dosa-dosa kecil dan dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi gambarannya, bandingannya seperti dedaunan yang berguguran berjatuhan dari pohon yang sudah hampir hancur, hampir punah. Subhanallah. Jadi tidak main-main. Tapi tadi ada cirinya. Bila benar rasa takutnya kepada Allah di hati hamba yang tidak menggugurkan dosa-dosa kecil, dosa besarnya, bila benar kemudian harinya, hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, sampai datang kematiannya, perbuatan dosa tadi, perbuatan maksiat tadi tidak berani oleh hamba tersebut diulang kembali. Tapi bila terulang lagi, namanya ini hamba belum ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna ar-rajula la yudhibu dhanba fama yansahu wa la yazalu mutakhawifan hatta yadkhulal jannah. Ada seorang laki perempuan, dia berbuat dosa, kemudian dosa yang pernah dia kerjakan dia tidak pernah melupakannya. Kata salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, inna ar-rajula la yudhibul dhanba fama yansahu wa la yazalu mutakhawifan hatta yadkhulal jannah. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di perempuan yang dia pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dosa yang pernah dia kerjakan di masa lampaunya tidak pernah dia lupakan. Ingat dari remaja, kemudian menginjak usia 30, menginjak usia 40, menginjak usia 50, dia ingat semua dosa satu persatu. Dia ingat semua, tidak pernah dilupakan. Wala yazalu mutakhawifan. Hal itu senantiasa menimbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya? Apa efeknya yang sangat baik? Kata Imam Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, maka hal tadi akan mendorong hamba tersebut terus melakukan dalam kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya ini hamba akan Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi luar biasa rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu efeknya sampai membuat hamba ini berbuat kebaikan, berbuat ibadah, berbuat takwa, sampai akhir hayatnya, sampai pada akhirnya Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, salah seorang ulama, Al-Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mengatakan, inna rajulan min bani Israil asaba dhanban. Ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israil pernah berbuat satu dosa saja. Fahazina faja'ala yadahabu wa yaji'u. Satu dosa yang dia pernah kerjakan membuat sedih dia, yang pada akhirnya dia mondar-mandir, jalan ke depan, ke belakang, jalan ke kampung A, kampung B, dia bolak-balik. Apa yang dia pikirkan?
dia pikirkan satu dosa yang pernah dia kerjakan, sampai dia mengatakan dalam hatinya, bima arda rabbi, bima arda rabbi, dengan sesuatu apa, dengan amal ibadah apa yang bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal cuma satu dosa yang pernah dia kerjakan, sampai dia menjadi galau, sampai dia menjadi bingung, sampai dia ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hatinya mengatakan dengan kalimat tadi, bima arda rabbi, dengan perbuatan apa, dengan amal ibadah apa saya harus bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah dampak daripada adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap dosa yang pernah kita kerjakan tidak pernah kita lupakan. Setiap perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan tidak pernah kita lupakan. Yang pada akhirnya mendorong kita, memotivasi kita untuk terus-menerus dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi katakan, bila seorang hamba dia benar-benar berasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti telah memiliki, mendapatkan pangkalnya hikmah atau dasarnya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Fudail al-Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, miskin ibna Adam law khafa minan nar kama yakhafu minal fuqara la dakhala jannah. Kesian sekali wahai manusia, kata beliau, law khafa minan nar kama yakhafu minal faqri la dakhala jannah. Bila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia takut masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia takut masuk dalam kefakiran. Ada orang yang di hatinya dia takut kalau seandainya sampai masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu neraka nggak main-main. Neraka belum masuk, masih di atas, itu panasnya luar biasa. Dan kita masing-masing akan melewati jembatan As-Sirat. Di bawahnya ada neraka Jahanam. Itu neraka Jahanam, hembusannya itu panasnya luar biasa. Yang kita rasakan sekarang ini, panas yang terik yang luar biasa, ini belum 0,000% belum. Ini belum 0,00 ribuan persennya dari neraka Jahanam. Ini sudah kita merasa apa? Panas yang luar biasa. Terus kemudian bila ada orang yang terkena api, akan mengatakan api ini panasnya luar biasa. Itu padahal baru 0,000 ribuan persen, belum ada apa-apa dengan panasnya neraka Jahanam Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringan ada dari Allah neraka Jahanam. Bila seorang hamba masuk, maka hatinya akan hancur, badannya akan hancur, kembali lagi utuh lagi, hancur lagi, kemudian utuh lagi, hancur lagi sampai ke hatinya. Ya Allah. Makanya bila ada orang yang mengatakan apa? Parti dalam neraka, ini orang yang luar biasa pada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja berlindung, Rasulullah saja berlindung kepada Allah dari siksa api neraka Jahanam dengan doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Jadi para jemaah sekalian, kata salah seorang ulama ini, kesihan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu takut kepada neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia takut kepada kefakiran. Jadi bila seorang hamba kalau sudah ada di hatinya ada rasa takut kepada Allah, sampai nanti Allah masukkan dia ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia takut ada dalam kefakiran. Dia takut miskin, takut menjadi orang fakir, yang pada akhirnya rasa takut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala,
mendorong, memotivasi hamba tadi untuk terus-menerus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jauh, tapi bagaimana? Mendekat kepada Allah. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, yang pada akhirnya hamba tadi Allah masukkan ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin meningkatkan ibadah kita, taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi pada akhirnya, finalnya, dengan adanya rasa takut tadi Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu wa rahimah, apa kata beliau? Man khafallaha, orang yang takut kepada Allah, dallahul khawfu ala kulli khairin, ay arsyadahu ila kulli ma fihi khair, imma zahiran wa imma batinan. Orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya akan menunjukkan orang tadi kepada semua kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang zahir atau kebaikan yang batin. Subhanallah, hatinya jadi baik sama orang, jadi tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, tidak ujub, tidak ria. Kenapa demikian? Karena sudah tertanam di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya melihat makhluk Allah penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, tidak ada iri di hatinya, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada ria, selalu memandang orang lain lebih daripada dirinya. Subhanallah. Jadi orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi manfaatnya selalu memandang orang lain lebih dari dirinya. Melihat anak kecil, artinya berkata, ini anak kecil, seorang anak yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara aku adalah orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang tua, maka dia akan hatinya berkata, ini orang tua sudah banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara aku sedikit sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, setiap dia melihat orang lain, maka hatinya akan mengatakan, orang ini akan lebih baik daripada aku. Kenapa demikian? Tadi, karena di hati orang tersebut ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya akan menunjukkan dia kepada semua kebaikan-kebaikan, baik kebaikan zahir atau kebaikan batin. Jadi kalau ada orang yang selalu memandang orang lebih rendah daripadanya, berarti ada indikasinya. Apa indikasinya? Hatinya belum sepenuhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang di hatinya sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melihat orang akan lebih baik dari dirinya. Subhanallah. Ada orang yang begitu kan? Ada yang begitu ya? Jadi kalau orang kayaknya kecil aja, jadi dia kayaknya besar, ini berarti orang tersebut sedikit sekali atau bahkan belum ada sama sekali di hatinya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang, tapi kita nggak boleh nuduh ya, nggak boleh menjudge, nggak boleh, asal tahu aja, oh iya, ini orang yang hatinya ada rasa takut yang sedikit atau belum ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin laki perempuan, dia melihat dosanya seolah-olah seperti dia duduk di bawah gunung yang gunung itu akan jatuh di atas kepalanya. Itu seorang hamba Allah yang sudah ada rasa takut di hatinya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
adalah seorang hamba yang manakala dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang duduk di bawah gunung dan gunung tadi akan apa? Menimpa dirinya, menimpa kepalanya. Itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya satu dosa yang dia kerjakan. Padahal hanya satu maksiat yang dia kerjakan. Kalau kita ada orang yang orang-orang puasa Ramadan ini, orang berani nggak puasa, ya, orang-orang sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia nggak mau sholat sama sekali. Berarti ini orang tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tadi karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bila ada seorang mukmin atau mukminah yang di hatinya ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dosa saja yang dia kerjakan, maka dia seperti seolah-olah duduk di bawah gunung yang gunung tadi akan menimpanya, akan menimpainya. Subhanallah, saking takutnya sebab dosa satu saja yang dia kerjakan, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa anna al-fajira yara dhunubahu kadzubabil marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Dan seperti orang yang berdosa, orang yang tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang melewati hidungnya, ditepak lagi ya. Nah, begitu aja. Nah, itu. Sebaliknya orang yang tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti orang yang dia ada seekor lalat dilewati, seekor lalat melewati hidungnya, maka dia akan tepatnya, begini aja. Artinya apa? Dosa yang dia kerjakan tidak ada pengaruh terhadap dirinya. Makanya kalau ada seorang mukmin atau mukminah yang dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul satu bintik hitam di hatinya. Satu saja, dua dosa, dua bintik hitam di hatinya. Bila sudah dosanya penuh, kemudian tidak ada lagi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya semua akan hitam. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai ron. Yang Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Makanya bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tadi dia di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia menggambarkan seperti seorang yang duduk di bawah gunung, dia takut gunung akan menimpanya. Tapi seorang hamba Allah yang tidak ada takut kepada Allah di hatinya, seperti dia dilewati oleh seekor lalat dalam di atas hidungnya, maka dia mengatakan hakadha huwa. Demikian dia katakan ini doang lalat saja yang melewati hidungnya. Jadi tidak ada pengaruhnya dari dosa yang pernah dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fungsinya apa? Fungsinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mendorong seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya la yaliju an-nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil dar'i. Tidak akan pernah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah sampai susu itu kembali ke lubang daripada keluar susu tadi. Bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan oleh baginda Rasulullah SAW akan terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan
bila ada seorang hamba Allah yang dia menyendiri, kemudian timbul rasa takutnya yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai dia meneteskan air matanya, maka hendaknya air mata tadi dia basuhkan ke bagian seluruh anggota tubuhnya. Kenapa demikian? Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ada seorang hamba yang demikian modelnya, maka semua bagian-bagian tubuh yang terkena air mata tadi tidak akan terkena siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena ada orang yang demikian, dia menyendiri, dia ingat terhadap dosa yang pernah dia kerjakan sampai menetes air matanya, kemudian dia basuhkan seluruh bagian tubuhnya dari air mata dia. Maka kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang demikian pada hari kiamat nanti tidak akan terkena siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis sahih muttafaq alaih, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan ada 7 golongan umatnya yang dimana akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Yang pertama, imamun adilun, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden yang adil. Apa itu adil? Walladhi yadau syai'a fi mahallihi, adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Apa itu adil? Ulama menjelaskan orang yang memiliki hikmah, memiliki keberanian, memiliki iffah, Apa yang iffah? Iffah ini menjaga diri dari hal-hal yang Allah larang. Bila mana ada seorang pemimpin yang demikian, pemimpin yang adil, kata baginda Rasulullah SAW, dialah di antara hamba Allah yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang anak muda yang dia berkembang tumbuh menjadi seorang anak muda yang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua ibadah, wajar, sudah biasa. Tapi kalau ada anak muda, remajanya terus di masa mudanya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah termasuk anak muda yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang yang saling cinta, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Laki dengan laki cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perempuan dengan perempuan dengan kawan perempuannya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi cintanya bukan karena harta, ya. Cintanya bukan karena jabatan. Dan ada orang yang cinta dengan kawannya tetapi karena apa? Karena harta. Ada orang yang cinta kepada kawannya tapi karena jabatannya. Hartanya habis cintanya. Jabatannya habis cintanya. Ini di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan tadi naungan dari Allah adalah 2 hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling cinta tapi atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya bila kawannya dalam perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan olehnya, kamu tak boleh seperti itu, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tandanya ini teman yang cinta bukan karena yang lainnya tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki keturunan yang mulia dan perempuan yang cantik. Tapi laki-laki dia mengatakan,
Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki keturunan yang sangat bagus, yang sangat mulia, dan perempuan yang cantik. Kemudian laki-laki ini mengatakan dengan kalimat ini, akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang laki-laki inilah di antara hamba-hamba Allah yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Itulah di antaranya, di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki turunan yang mulia, memiliki kecantikan yang luar biasa. Maka dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada jamaah sekalian, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an atma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min atasaddaqa bi alfi dinarin. Maka bila aku meneteskan sebuah air mata, satu tetes air mata yang jatuh dari mata aku, kata beliau, itu lebih aku senangi ketimbang aku bersedekah di dalam Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Jadi berapa itu? Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Ada orang sedekah 1000 dinar, kemudian ada orang yang meneteskan air mata. Masih lebih bagus kata beliau, aku meneteskan satu air mata aku dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku sangat sukai ketimbang aku bersedekah dengan 1000 dinar. Subhanallah. Kemudian saking begitu manfaatnya meneteskan air mata dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, manfaatnya semakin mendorong seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Oh, semuanya dibahas. Ini intinya tadi ada seorang laki-laki yang dia diajak berzina seorang perempuan yang begitu. Oh, semua dibahas apa ya? Ya. Jadi yang kelima, sekarang kelima ya? Kelima ya? Yang kelima, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah sunnah. Seorang laki-laki perempuan yang bersedekah dengan sedekah sunnah, banyak wajib yang sunnah. Kemudian pada waktu yang bersedekah sunnah, tangan kanannya disembunyikan, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Apa pengertiannya? Pengertiannya, setiap kali dia sedekah, orang lain gak ada yang tahu, ya. Jadi jangan kalau kita sedekah di masjid mushola, ditulis nama kita, ya, ditulis RT RW-nya, sampai ditulis cat rumahnya, ya, nggak perlu itu semuanya. Jadi cukup kita lihat dari hamba Allah, ya. Kenapa demikian? Di antara hamba Allah yang kata Rasulullah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu nanti pada hari kiamat adalah hamba Allah yang dia bersedekah dengan sedekah sunnah, tangan kanannya mengeluarkan sedekah sunnah, tangan kirinya tidak mengetahui sama sekali. Jadi artinya apa? Orang lain tidak mengetahui dia sudah mengeluarkan sedekah sunnahnya. Yang keenam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid, seorang laki-laki atau perempuan yang berkaitan hatinya dengan masjid, dengan musalla. Artinya apa? Dia pokoknya cintanya, kesukaannya, kesenangannya kalau ada di mana? Masjid, di musalla. Kalau sudah masuk nggak mau cepat keluar, ya. Pengennya baca Quran dalam masjid, pengennya